kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, yuk siapa yang siap memimpin doa? Ya, Bu. Ya, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut kabar masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rafael. Ya, Bu. Kita semangat biar kita siap mengikuti pelajaran, yang kantuknya hilang. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Karena kita sudah belajar cara perkembangbiakan pada manusia dengan cara melahirkan kemarin, hari ini Ibu akan membawa kita belajar tentang bagaimana hewan berkembang biak. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari proses perkembangbiakan pada hewan. Nah, dengan kita memperhatikan tujuan pembelajaran. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai, yaitu setelah kita mengerti materi ajar berupa PPT, peserta didik diharapkan mampu memahami ide pokok dalam sebuah teks bacaan. Mengamati materi ajar tentang cara perkembangbiakan hewan, nah peserta didik diharapkan mampu menganalisis cimpat hewan yang berkembang biak dengan cara opovipar. Kita akan masuk ke apa itu gagasan pokok, dan apa itu gagasan pendukung. Coba Ibu minta si Nathan. Mana Nathan? Apa yang dimaksud dengan gagasan? Pokok atau ide pokok bacaan. Iya, di sini kan ada di situ gagasan adalah hasil pemikiran atau ide dalam sebuah pernyataan. Betul jawaban Sinatan itu tadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan gagasan pokok, Dea? Ayo Dea yang jawab. Gagasan pendukung merupakan tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Untuk mendukung gagasan pokok ini tadi, misalnya keterangan-keterangan atau buah pikiran yang membenarkan dari sebuah kalimat, itu gagasan pendukung. Nah, baca sebuah paragraf di situ tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Hewan, tumbuhan, dan manusia berkembang biak agar tidak mengalami kepunahan. Nah, di sini hewan memiliki 2 jenis perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Ibu, yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif itu berkembang biak dengan cara apa? Si Rafael. Opipar. Apalagi? Pipipar dan Ovovivipar. Ya, dan berkembangbiakan hewan yang secara generatif. perkembangbiakan hewan secara generatif. Di sini tadi dijelaskan juga sudah ada dengan cara opipar. Kemudian dengan cara apalagi ini perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar. Kita simak bersama-sama ya. Kurang jelas, Bu. Kayak ada ngepremnya dikit, Bu.
dijelaskan cara perkembangbiakan hewan dengan cara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan dengan cara generatif itu terdiri dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, di sini Ibu mau minta kita bersama-sama menentukan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar dulu. Ovipar itu berkembang biak dengan cara apa? Ayo, Marisa yang jawab. Karena Marisa nggak ada suara dari tadi. Cara bertelur. Iya. Ini yang jawab Rafael. Kemudian apa contohnya? Coba. Kalau hewan bertelur, di lingkungan kita kan banyak hewan yang bertelur, Filki. Itulah Contoh Buaya. hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. buaya, ular, kura-kura, ayam, Ya. burung, ikan. Iya, ayam. Nah, kita ambil contoh ayam dulu lah. Ini ada medianya, media konkretnya. Ibu kasih kalian ini ayam. Ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur. Ini tadi bebek. Nah, bebek juga bertelur ya, diingat. Kemudian setelah ovipar ada lagi vivipar tadi. Vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara apa, Cici? Beranak. Ayo Cici yang cara, yang lain. Melahirkan. Ia melahirkan. Pintar sekali Cici. Contohnya apa, Cici? Paus, kucing, Kerap kita lihat kan ada anjing, ada kucing di sekitar kita, sapi. Nah, ini Bu ada. Ini contoh ya konkret dari hewan sapi lah. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan secara ovovivipar itu? Ibu mau tanya si Nathanael. Nathanael ini enggak ada suaranya. Ayo saya. Aku jawabnya. Ya, Bu. Ya, apa Pilki? Beranak dan bertelur. Oh. Iya, Beranak beranak dan dan bertelur. Berarti hewan ovovivipar itu hewan yang sekaligus bertelur dan beranak. Nah, kemudian ada lagi ikan, Pak? Ikan hiu. Kan? Pernah lihat di TV ikan hiu yang besar di laut itu. Nah, kadal ya juga. Nah, ini Ibu ada contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau ovovivipar. Ini ya kan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada 3 tadi. Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, kalian juga sudah menentukan contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur, beranak dengan cara bertelur sekaligus beranak. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu kirim link LKPD ya. Silahkan kalian isi dan jawab. Nanti Ibu minta kita membacanya perwakilan data nomor 3, nomor 5. Itu kan ada jenis pembahasan yang menyangkut materi yang kita pelajari pada hari ini. Ibu minta yang kelompok 1 membacakan jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 2 biar kita bahas sama-sama. Kemudian yang nomor 3, 4 sampai nomor 5 itu Ibu minta yang kelompok 2. Dari teks di atas menurut jawaban kalian. Ayo bacakan biar didengar sama-sama ya. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah perkembangbiakan manusia, hewan, dan tumbuhan perkembangbiakan agar tidak mengalami kepunahan. Laporan di atas adalah makhluk hidup berkembang biak agar tidak punah. Manusia, hewan, dan tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Contohnya, hewan yang berkembang biak dengan cara yaitu generatif dan vegetatif. Coba, apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari gambar? kesimpulan dari
atas adalah hewan dalam lingkaran biru, yaitu buaya, ular, kura-kura, ayam, ikan. Berkembang biak dengan cara ovipar, beranak hewan dalam lingkaran merah, itu paus, kucing, sapi, buaya, dan ular. Dan berkembang biak secara vivipar atau beranak hewan yang dalam lingkaran merah dan juga dalam lingkaran biru. Itu kadal, ular. Berkembang biak dengan cara bertelur, beranak, disebut ovovivipar. Perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar adalah ovipar bertelur, vivipar beranak, dan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus beranak. Biakan secara ovovivipar adalah proses pembuahannya di dalam telur dalam rahim induknya. Kemudian telur diteteskan di dalam rahim induknya. Kemudian induk hewan mengeluarkan individu baru dari dalam perutnya. Hari ini karena apa yang Ibu harapkan, sepertinya anak-anak Ibu ini bisa. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya Ibu mau tes kalian mengerjakan evaluasi yang akan Ibu kirim linknya ke WA group ya. Mau Ibu Punya aku nggak bisa itunya linknya. Iyalah, yang sudah siapa-siapa nanti Ibu periksa dan Ibu share ke WA group ya. Nah, untuk hari ini Ibu rasa materi kita sudah cukup. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita akan membuat sebuah kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari bersama. Nah, di sini kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan dengan cara generatif, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, sebelum Ibu jelaskan mengenai materi ini, kesimpulan materi ini, Ibu mau tanyakan, sebenarnya apa sih fungsi kita belajar dari materi perkembangbiakan hewan? Ini Rafael. Senang, Bu. Pelajaran berikut, pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Jadi Ibu kasih tugas untuk kalian di rumah. Silahkan kalian buatkan tabel jenis hewan yang berkembang jenis hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan datang, kalian itu sudah punya rangkuman pembelajaran. Nah, untuk hari ini pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Dan sebelum pulang, Ibu minta satu orang menutup pembelajaran dengan memimpin doa. Siapa ya? Jangan sampai Ibu yang nunjuk ya. Iya, Pilki pintar. Nah, silakan Pilki. Doa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pilki. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak hari ini sudah mengikuti pembelajaran Ibu. Silakan bisa keluar dari ruang